Orang beriman teman-teman kita semua ini tinggal sabar. Sekarang Anda tinggal jalankan aktivitas sehari-hari, azan, sholat, puasa kalau puasa, sedekah kalau pas sedekah, baca Al-Quran, jaga amal soleh, jaga diri dari maksiat, jangan riba, jangan dusta, jaga semua itu sampai mati saja. Sampai mati saja. Mati demi Allah masuk surga. Surga itu bukan dongeng teman-teman. Keyakinan seorang mukmin, rukun iman kita yang kelima, hari kiamat. Hari kiamat masuk dalamnya kematian, alam barzah, hisab, surga dan neraka. Itu dasar. Hadis Nabi SAW ribuan, ratusan yang menyebutkan masalah surga dan neraka ini. Ada semua. Ini fenomena bukan main-main. Daripada Anda menjadi orang yang bermaksiat, jelas dadanya sesak, tidak tahu harus kemana arahnya, dibenci oleh Allah dan hukumannya ada. Maka jadilah orang-orang yang baik teman-teman sekalian. Sabar sedikit dalam ketaatan, maka kita akan mendapatkan yang terbaik insyaAllah. Anda pernah meminjamkan uang kepada orang lain dan sampai saat ini orang itu belum membayar utang. Apakah ini termasuk pembersihan dosa di dunia sebelum yang tadi Ustaz sampaikan? Tentu saja. Semua cobaan yang datang kepada kita sebagai orang muslim di dunia itu akan jadi pembersihan dosa. Semuanya. Termasuk uang antum yang tidak dibayar oleh orang lain. Yang sudah saya bahasakan khusus utang. Siapa yang berutang, mengutangkan orang lain, kemudian tidak dibayar. Sampai jatuh tempo, dia seperti bersedekah setiap harinya, setengah dari harta itu. Kalau sudah sampai jatuh tempo dan dia belum bayar, double pahalanya. Gitu kan? Double. Jadi seakan-akan kita sedekahkan setiap hari double itu. Maka mungkin kalau orang tidak utang dengan kita, maka kita tidak akan sedekah sebanyak itu, tidak dapat pahalanya. Bersangka baiklah dengan Allah. Sahkah sholat kita apabila imam sholat berjamaah masih merokok? Sudah dijelaskan gitu kan, rokok haram, nggak boleh merokok, jangan merokok. Sudah. Semua dokter, semua ulama, semua pemerintah nolak. Coba, apalagi mau argumen lebih kuat daripada itu? Ditulis pemerintah tulis rokok bisa membunuhmu, mau nunggu apa lagi kata-katanya? Saya nggak tahu nih merokok membaca atau nggak baca gitu. Jelas-jelas tulisannya masih dilakukan, nggak boleh haram. Gitu. Bagaimana hukumnya imam perokok? Kalau sholat, kalau ada imam lain pindah di tempat lain. Kalau nggak ada dan antum memang tidak punya imam lain, memang harus dan imam tempat itu, maka ulama mengatakan hukumnya masih boleh. Asal memang dia bukan merokok sambil sholat, gitu kan? Loh iya, memang dia merokok di luar sholat. Dia kan sama dengan orang berbuat dosa di luar sholatnya. Lalu dia sholat, dia ikutin rukun-rukunnya semua syaratnya, sahkan sholatnya, gitu kan? Maka selama dia di luar sholat itu lain, tapi dalam sholat nggak boleh. Cuma kalau masih dapat imam lain, alhamdulillah lebih baik. Pernah saya sholat di sebuah masjid, ternyata masjid itu dari uang haram. Saya nggak tahu, awalnya saya dipanggil ceramah, saya ceramah di sana. Kemudian setelah saya pastikan ternyata uang itu haram, gitu kan? Dari uang-uang haram. Lalu saya tanya, kenapa masjid ini siapa yang bangun? Oh ini, misalnya. Terus saya tahu itu haram. Lalu saya bilang, ini nggak boleh dipakai sholat. Hasilnya dari uang haram nih. Terus gimana caranya Ustaz? Masjid ini sudah ramai orang hadir dan segalanya. Tebus masjid itu, tebus. Kira-kira dulu waktu dibangun dari uang haram berapa? Misal 200 juta. Keluarin sekarang dari kas yang ada dari jamaah, dari orang-orang yang datang sholat, bayar kembali. Kembalikan kepada lembaga itu. Baru bisa. Kalau enggak bisa dipakai sholat. Kena uang haram. Inna Allah tayyibun, kata Nabi SAW, la yakbul illa tayyiba. Allah suci, tidak terima kecuali yang suci.